ada kabar lagi sampai versi 4.4.1 ini. Apakah Maleo lupa? Atau justru fitur ini disembunyikan untuk sesuatu yang lebih besar? Hai semuanya, balik lagi bareng Syawa FDR, channel yang ngebahas dunia simulator Indonesia paling detail, paling mendalam, dan pastinya paling seru buat kita bahas bareng. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin satu hal yang udah lama banget jadi misteri, yaitu fitur-fitur busit yang belum terrealisasikan sampai sekarang. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like biar kita bisa terus bahas hal-hal unik kayak gini. Oke, yuk kita mulai dari fitur paling misterius dulu. Dulu, banyak pemain yang kaget karena ada satu tombol unik di menu buat kamar, yaitu kejar penumpang. Dan di sampingnya ada tulisan segera. Fitur ini awalnya bikin komunitas heboh, karena kelihatannya bakal jadi sistem kompetitif di busit. Bayangin, kita bisa mabar bukan cuma buat konvoy, tapi berebut penumpang di jalan. Siapa yang paling cepat ngangkut dan nyampe duluan ke terminal, dialah pemenangnya. Tapi sayangnya, sejak mode balap multiplayer muncul, tombol kejar penumpang itu tiba-tiba hilang. Banyak yang bilang Maleo mungkin menghentikan pengembangannya karena mode balap dianggap lebih ringan untuk server dan stabil buat semua HP. Namun kalau kita lihat dari sisi komunitas, fitur kejar penumpang ini udah dinantikan sejak versi 3,4 dan ke 3,5. Sekarang busit udah nyentuh versi 4.4.1, tapi belum juga ada tanda-tanda muncul. Padahal fitur ini punya potensi besar buat bikin busit terasa hidup. Bayangin, setiap pemain bisa dapat reward uang, poin, atau peringkat, tergantung berapa banyak penumpang yang berhasil mereka ambil. Tapi sayangnya, untuk saat ini, fitur tersebut mungkin disimpan dulu. Bisa jadi karena sistemnya belum stabil, atau Maleo lagi fokus di fitur lain, kayak optimisasi server dan mode balap. Tapi, siapa tahu, mungkin di busit 4,5 atau bahkan busit 5,0 nanti, fitur ini bisa jadi kejutan besar yang bakal mengubah mode multiplayer sepenuhnya. Salah satu permintaan paling sering dari komunitas busit adalah kapan kita bisa mabar pakai mod. Karena kalau fitur ini bisa aktif, itu artinya kita bisa pamer mod kita ke semua pemain lain. Bisa konvoy bareng bus kesayangan, atau bahkan balapan pakai mod mobil sport bareng teman. Tapi sayangnya, di balik ide yang seru itu, ada banyak banget masalah teknis yang bikin fitur ini sulit diwujudkan. Pertama, masalah ketidaksesuaian model antar pemain. Karena setiap pemain punya file mod yang beda-beda dan tersimpan di HP masing-masing. Jadi kalau Mbak Ajeng pakai mod JetBus 5, tapi temennya nggak punya file itu, di layar mereka cuma muncul bus default atau bahkan error. Kedua, sinkronisasi server. Game seperti ETS 2 atau GTA Online punya sistem unduhan kendaraan langsung dari server resmi. Sementara di busit, semua mod disimpan lokal. Jadi nggak ada cara buat server tahu mod apa yang lagi dipakai pemain lain. Tapi bisa aja Maleo bikin sistemnya kayak delivery. Dan belum lagi beban performa yang meningkat drastis kalau semua pemain pakai mod berat. Bayangin, mabar rame-rame, tiap bus berukuran sekitar 200 megabita. HP kentang bisa langsung nangis, FPS drop. Dan terakhir, ada masalah hak cipta antar modder. Kalau mabar pakai mod dibuka bebas, bisa muncul banyak re-upload ilegal dan drama komunitas baru. Tapi bukan berarti ini mustahil. Kalau suatu saat Maleo bikin server pusat untuk mod resmi, mungkin itu mabar pakai mod bisa beneran terjadi. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau kalian udah lama main busit, pasti sadar deh, hampir di setiap kota dan jalur lintas provinsi selalu ada rumah makan. Mulai dari rumah makan kecil, sedang, dan besar. Semuanya lengkap dan punya desain yang berbeda-beda. Tapi anehnya, semua bangunan itu cuma bisa kita lihat aja. Nggak bisa dimasuki, nggak bisa disinggahi. Meskipun ada juga beberapa rumah makan yang bisa kita masuki. Dan padahal, di dunia nyata, sopir bus itu nggak mungkin nyetir berjam-jam tanpa berhenti buat makan, minum, atau sekadar istirahat. Nah, inilah yang bikin komunitas busit dari dulu punya harapan besar soal fitur makan. Coba bayangkan, bakal ada indikator stamina atau rasa lapar di UI game
semacam bar kecil di pojok layar. Kalau bar itu makin menurun, berarti sopir dan penumpang mulai lapar. Dan kalau dibiarkan terus, bisa aja penumpang komplain atau sopirnya jadi lambat ke busnya. Keren banget kan kalau fitur kayak gitu beneran ada? Kita bakal dipaksa realistis. Kayak sopir beneran yang harus mikirin waktu, bensin, kondisi bus, dan juga kebutuhan makan. Misalnya, sebelum lanjut ke rute panjang kayak Pelabuhan Merak ke Surabaya, kita mesti mampir dulu di rumah makan, parkir rapi. Lalu muncul animasi makan seharga Rp10.000. Setelah itu stamina naik dan kita bisa lanjut jalan lagi. Dan satu hal yang menarik, fitur ini bukan hal mustahil. Karena di game car driving online, yang juga buatan Maleo, sistem makan dan minum itu sudah ada. Jadi kalau kita bandingkan, Busit sebenarnya udah punya fondasi mapnya. Rumah makan, area parkir, bahkan spot-spot khas di tiap kota. Tinggal masalah waktu aja sampai fitur itu aktif. Bayangin aja, nanti pas mabar konvoy rame-rame, semua berhenti di rumah makan buat makan bareng. Itu bukan cuma sekadar fitur, tapi pengalaman sosial baru di Busit. Sebuah fitur sederhana yang bisa bikin perjalanan kita terasa nyata dan hangat. Layaknya sopir-sopir asli di jalan raya Indonesia. Tapi bagaimana menurut kalian? Kalau kita ngomongin dunia Busit, satu hal yang sering banget dikomentarin pemain adalah, kok kotanya sepi banget ya? Dan ya, mereka nggak salah. Walaupun map Busit luas banget, kadang suasananya kayak kota mati. Cuma ada kendaraan lewat, tanpa aktivitas manusia sama sekali, selain penumpang dan bocil-bocil di pinggir jalan. Nah, inilah alasan kenapa fitur pejalan kaki atau NPC manusia jadi impian terbesar komunitas. Karena fitur ini bakal bikin dunia Busit jauh lebih hidup, realistis, dan terasa kayak kota sungguhan. Bayangin aja, kalian lagi nyetir pelan di terminal dan lihat ada orang jalan kaki, bawa tas, nyebrang jalan, atau bahkan duduk di bangku terminal. Kesan yang tadinya kosong langsung berubah jadi, wah, ini kota beneran. Dan yang bikin makin menarik, fitur ini bukan ide baru. Di game car driving online, lagi-lagi NPC pejalan kaki udah hadir lebih dulu. Mereka memang gak terlalu kompleks, tapi cukup buat bikin dunia game terasa hidup. Artinya, Maleo sebenarnya udah punya teknologi dan sistem dasarnya. Tinggal diadaptasi aja ke Busit. Tentu aja, kalau fitur ini diterapkan di Busit, Maleo harus hati-hati soal performa. Karena jumlah NPC terlalu banyak bisa bikin FPS turun, apalagi di HP menengah ke bawah. Tapi tetap, walaupun NPC-nya cuma sederhana, misalnya mereka cuma mondar-mandir, berdiri di pinggir jalan, atau nunggu bus, itu aja udah cukup buat bikin suasana berubah total. Bisa jadi nanti NPC ini juga bakal berinteraksi dengan gameplay. Contohnya, saat kita mendekatinya, maka dia bakal bereaksi. Atau kalau kita berhenti di pinggir jalan, ada NPC yang dadah tanda minta tumpangan. Wah, itu bakal jadi revolusi besar buat Busit. Selain bikin pemandangan lebih hidup, fitur pejalan kaki ini juga bisa menambah nilai edukatif dan rasa keindonesiaan di game ini. Dan kalau itu benar-benar terrealisasi, Busit bakal naik ke level yang sama kayak simulator global lainnya, tapi dengan sentuhan lokal yang khas Indonesia banget. Kira kalian lebih pilih NPC yang sederhana atau NPC yang kompleks? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau fitur yang satu ini, mungkin kalian udah mulai notice tanda-tandanya. Karena sekarang di beberapa map Busit udah muncul pos polisi. Banyak yang mikir, itu cuma dekorasi. Tapi bisa jadi, itu sebenarnya teaser awal untuk fitur tilang otomatis. Coba bayangin skenarionya. Kamu dan teman-teman mabar lewat lampu merah di kota besar, terus tiba-tiba muncul notifikasi. Anda melanggar lampu lalu lintas. Denda Rp10.000. Atau waktu kita ngebut terlalu kencang di area kota, muncul pesan baru. Kecepatan Anda melebihi batas maksimal. Lucu, tapi keren banget kan? Kalau sistem kayak gini ada di Busit, nggak cuma bikin permainan jadi lebih menantang, tapi juga ngajarin pemain buat lebih tertib. Fitur ini bisa jadi cara halus buat edukasi lalu lintas. Kita belajar disiplin tanpa terasa, lewat game yang kita suka. Dan sebenarnya, sistem tilang ini punya potensi gameplay yang besar. Misalnya, kalau kita sering melanggar, reputasi akun turun. Kalau taat lalu lintas, kita dapat bonus sopir teladan atau diskon beli bensin. Dan bahkan, bisa aja nanti muncul event komunitas. Siapa sopir paling tertib bulan ini? Tapi tentu aja, ada juga sisi realistisnya. Fitur kayak gini butuh sistem AI polisi yang bisa mendeteksi perilaku pemain di jalan. Entah itu lampu merah, tabrakan, pemain.
Jadi wajar banget kalau fitur ini belum aktif sekarang. Namun, kalau Maleo terus melanjutkan pola update besar, fitur tilang bisa jadi salah satu langkah besar untuk The Seed versi masa depan. Sebuah langkah kecil menuju simulator lalu lintas Indonesia yang sesungguhnya. Dan bayangin aja nanti kalau udah aktif, player yang suka cosplay jadi supir Sugeng Rahayu, ngebut-ngebut di jalan, bakal langsung kena denda tiap kali nerobos lampu merah. Sedangkan pemain yang kalem, sopan, dan taat aturan bisa ngerasain pengalaman mengemudi yang damai dan tenang. Fitur sederhana, tapi bisa mengubah cara main Besit sepenuhnya. Gimana? Kalian tim player jam mepet atau tim player kalem? Dari semua fitur yang udah kita bahas, mulai dari kejar penumpang yang misterius, mabar pakai mod yang penuh tantangan teknis, fitur makan yang realistis, pejalan kaki yang bikin kota hidup, sampai tilang yang mendidik. Semuanya punya satu tujuan, membuat Busit jadi game simulator paling lengkap, realistis, dan membanggakan buatan anak bangsa. Tapi ingat, semua fitur besar butuh waktu dan kesiapan. Maleo pasti punya rencana jangka panjang yang gak bisa dilakukan sekaligus. Dan tugas kita sebagai komunitas adalah tetap mendukung, tetap sabar, dan terus menyuarakan ide biar Busit bisa terus berkembang. Sekarang, giliran kalian nih. Dari 5 fitur ini, mana yang paling pengen kalian lihat hadir di update Busit berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita diskusi bareng. Dan siapa tahu, dibaca langsung sama Maleo. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe, kasih like, dan aktifin lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam tentang Busit dan dunia simulator lainnya dari Hanel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap konvoy, tetap sopan, dan tetap bangga jadi penggemar Busit sejati.